Betapa besar kasih, betapa besar pengampunan, betapa besar cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi ini pun kami dapat mengucap syukur karena Tuhan kembali mengantar kami dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam sukacita Tuhan, ke dalam pelatarannya Tuhan. Sehingga setiap berkat yang Tuhan siap curahkan bagi kami, pagi ini pun kami siap untuk menyambut dan menerimanya. Terlebih ketika firman Tuhan ini kami dapat pelajari bersama-sama. Ketika firman Tuhan ini kami perdengarkan bersama-sama, ada kuasa Tuhan, ada suara Tuhan, dan ada setiap tuntunan Tuhan yang kembali menguatkan juga sekaligus mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya hanya kepada janji Tuhan. Berkati sertai pembelajaran firman Tuhan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, hamba-Mu memohon hikmat yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, khususnya mereka yang hadir di ruangan ini. Kuasa-Mu memberkati ruangan ini, kuasa-Mu memberkati sekitar gereja ini, dan kuasa-Mu memberkati hati, mata, pikiran, dan telinga jemaat-Mu sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sudah sarapan? Oh, sarapan gemblong. Itu gemblong bukan sembarang gemblong, tapi itu gemblong untuk tester. Jadi setiap siapa saja tadi yang mengicip, besok harus pesen dan beli. Nah, kena jebakan toh. Nah, itu tadi tester gemblong yang dijual dalam rangka penggalangan dana untuk Paskah, dan kalau memungkinkan akan terus berlanjut untuk nanti persiapan ulang tahun, kemudian Natal dan seterusnya. Gemblong ini tidak selalu ada, tetapi dari info yang saya dengar setiap hari Sabtu atau gimana gitu adanya. Jadi Anda pesan, hari Sabtu nanti akan diantar gitu. Lek enak dipesan, lek gak enak ya dipesan. Tapi menurut saya pribadi enak. Itu kalau digoreng lebih gurih lagi. Kalau saya lebih senang yang digoreng. Cukup promosi gemblongnya. Kita masuk ke dalam tema kita. Sekali lagi saya mengingatkan, pada bulan ini temanya adalah hidup di dalam janji Tuhan. Hidup di dalam janji Tuhan. Nah, hidup di dalam janji Tuhan itu berarti bahwa setiap kita percaya, tidak ragu, yakin bahwa janji dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Hidup di dalam janji Tuhan itu artinya kita percaya, kita yakin, kita tidak ragu bahwa janji dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Amin. Itu artinya kita hidup dalam janji Tuhan. Orang ragu belas.
Orang mundur blas sithik-sithik. Itu namanya kita hidup di dalam janji Tuhan. Walau apapun yang terjadi, walau apapun yang menimpa kehidupan kita, kita tidak pernah hilang keraguan kita. Itu namanya hidup di dalam janji Tuhan. Nah, kalau berbicara di dalam janji Tuhan dan berbicara tentang keraguan, Pak, yang namanya manusia kan wajar Pak ragu. Pak, yang namanya manusia kan masih bisa untuk khawatir. Pak, yang namanya manusia kan kadang kalau anak rasa wedi. Secara pribadi saya memaklumi, saya mewajarkan. Karena kita sama-sama manusia. Keraguan itu pasti akan bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada saya. Itu sesuatu hal yang wajar memang. Walaupun pada akhirnya tidak dapat dibenarkan ketika keraguan itu justru yang kita hidupi. Keraguan itu yang justru mengontrol kehidupan kita. Nah, itu sudah mulai nggak wajar tuh. Itu sudah mulai tidak wajar. Sebagai manusia kadang memang wajar jika muncul keraguan-keraguan itu. Tetapi akan menjadi tidak wajar kalau kita hidup di dalam keraguan. Makanya temanya hidup di dalam janji Tuhan, bukan hidup dalam keraguan. Nah, melalui khotbah ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama, kita akan belajar hal apa saja yang sebenarnya paling sering secara umum, garis besar, yang seringkali membuat kita sebagai manusia itu ragu. Ragu akan janji Tuhan, ragu akan kebesaran Tuhan, ragu akan kemahakuasaan Tuhan. Apa toh janjane yang menjadikan orang itu ragu? Bukan dari apa yang ada di sekitarnya, tetapi melihat dari dalam diri sendiri. Nah, sebelumnya kita akan membuka dulu nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Sampun? Saya akan bacakan. Silakan menyimak. Bisa lewat layar LCD ini. Firman Tuhan berkata demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mengapa cuma saya penggal? Karena kita sudah pernah membahas ini, tapi kita akan bahas dari sudut yang berbeda. Apa yang kita dapatkan dari sana? Saya mencatat ada 2 bagian, 2 garis besar, 2 hal yang secara umum membuat manusia itu ragu akan janji Tuhan. Yang membuat manusia itu kadang itu madeg teratapan, dipenuhi rasa kekhawatiran, bahkan sampai kepada ketakutan. Yang pertama saya mencatat, manusia biasanya ragu kalau sudah berbicara soal waktu. Waktu apa? Waktu antara Tuhan dan waktu antara manusia yang berbeda. Maksudnya apa? Kita buka dulu, kita lihat dulu dalam ayat 21. Yang bagian A saja. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau apa? Ada di sini." Sekiranya Engkau ada di sini, artinya Yesus waktu itu ada di mana?
di tempat yang berbeda. Anda bisa membaca dari ayat yang pertama. Yesus ada di tempat yang berbeda. Artinya apa? Sekali lagi bahwa kedatangan Yesus sangat dibutuhkan di masa-masa yang kritis ketika Lazarus sedang sakit. Kalau zaman sekarang mungkin ada WhatsApp, ada telepon, ya. Walaupun seringkali WhatsApp ataupun telepon itu rasanya nggak ada gunanya. Ketika HP Anda matikan. Gitu. Saya paling jengkel kalau jemput Sifra, apalagi kayak kemarin, jemput Sifra, bawa HP, di WhatsApp centang 1, di telepon nggak diangkat. Padahal saya buru-buru setelah ada musda di STBI. Hujan deres bisa. Wah jengkel itu. Gua apa bawa HP gitu loh, kalau dihubungi nggak bisa. Ini ganjel lawang lah gitu loh. Kalau dihubungi nggak bisa gitu. Ya kan? Tapi walaupun begitu, HP menjadi salah satu alat komunikasi yang sekarang dibutuhkan. Kalaupun nggak bisa dihubungi itu bukan salah HP-nya, salah wonge. Duwe HP dekek lemari, ora tau dibuka janjane niat duwe HP ora gitu. Dihubungi nek apa-apa ora nyaut blas, apalagi dihubungi saat-saat yang urgent. Terkadang kalau saya jengkel gitu tak hubungi saat yang urgent nggak nyaut, tak blokir spread gitu. Warepmu gitu. Salah ya, dua HP di telepon diangkatnya berarti kan nggak guna tuh HP-nya. Blokir saja sudah. Ya nggak dosa. Blokir kok dosa. Blokir anakku dhewe mosok dosa. Lah napa punya HP di ini gitu. Zaman dulu belum ada alat komunikasi secanggih itu. Tetapi harapannya dimiliki sama. Bahwa kehadiran Tuhan ditunggu secepatnya. Di masa-masa yang kritis. Ketika Lazarus sedang sakit. Maka sekalinya Yesus sudah datang dan sampai di sana. Marta bertanya, Marta berbicara kepada Tuhan. Seandainya engkau ada di sini tepat waktunya, saudaraku gak akan mati. Kemana engkau? Gitu lah terjemahkan secara panjang. Kemana engkau saat kami sedang butuh Tuhan? Ini persoalan yang seringkali terjadi dan menimpa hidup kita. Ketika waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Disitulah muncul keraguan. Ketika dalam masa-masa kritis hidup kita. Ketika dalam persoalan-persoalan yang berat di dalam hidup kita. Tuhan itu mana? Tuhan kapan datang? Tuhan di mana pertolongannya? Kapan Tuhan? Aku selalu butuh isu-isu Tuhan. Ketika kita memaksakan waktu kita harus sama dengan waktunya Tuhan. Ataupun juga sebaliknya. Dan ternyata memang tidak akan pernah sama. Ketika kita tidak paham soal ini, disitulah muncul keraguan. Jadi menurut Marta, mengapa Tuhan tidak ada di masa yang krisis? Di masa yang kritis, di masa yang genting. Itu juga seringkali yang menimpa kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak ada? Di saat, di waktu aku membutuhkan. Sementara Tuhan Yesus memang sengaja menunda waktu kedatangannya. Kalau Anda membaca ayat yang ke-6. Setelah mendengar berita bahwa Lazarus sakit kritis, Yesus menunda 2 hari untuk tinggal di kota itu. Karena dia punya rencana yang jauh lebih besar. Yesus berkata ya dalam ayat itu, ayat awal-awal, ia mengalami sakit tapi tidak mematikan. Loh aneh toh? Karena lewat sakitnya itu aku akan menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Makanya Yesus menunda waktu, kalau ditulis di Alkitab 2 hari lamanya. Sampai Lazarus mati. Ketika Tuhan menunda waktu untuk menolong kita. Dari ayat ini saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu yang lebih tepat untuk kita. Amin. Karena waktunya Tuhan adalah yang waktu
Tuhan pasti yang terbaik, walau tak gak ngerti kapan tuh janjane Tuhan, kapan kose sabar. Yang kita butuhkan hanya bersabar menunggu sampai waktunya Tuhan datang. Sekali lagi kita harus pahami bahwa waktu Tuhan bukanlah waktunya manusia. Firman Tuhan mencatat waktu Tuhan itu 1 tahun di bumi, 1000 tahunnya Tuhan. Piye jal? Artinya bahwa waktunya Tuhan tidak akan pernah bisa kita tebak. Tetapi apapun itu bentuknya, kapanpun itu waktunya, Tuhan tahu yang Ya toh? Tuhan, aku umur sakmene belum nikah. Terus piye engko gak payu piye Tuhan? Waktu Tuhan yang Tuhan, aku wis nikah, tapi umur sakmene urung duwe omah. Piye Tuhan? Waktu Tuhan yang Dan percayalah ketika kita memaksakan waktunya Tuhan, yang terjadi adalah masalah. Saya pernah, mungkin pernah jenengan dengar kesaksian ini. Sebelum ada mobil yang saya miliki ini, saya pernah ditawari oleh dosen saya yang sekarang ada di Amerika. Sudah berapa tahun di sana ya? Kemungkinan tahun ini, akhir tahun ini akan pulang. Kalau enggak awal tahun depan. Sebelum dia pergi ke Amerika, semua barang-barang dijual termasuk mobil. Waktu itu kami pun sedang bergumul untuk punya mobil. Kami berpikir bahwa inilah waktunya Tuhan karena ada kesempatan. Secara mobilnya tipe yang saya pengen, bahkan sampai sekarang, Kijang LGX. Aku awet biyen pengen bagong punya itu. Gitu loh. Wes pokok iki tepat lah. Tapi duitnya piye? Urung ada duit. Mencobalah kami untuk mengakali, mensiasati waktunya Tuhan dengan mencari jalan keluar yang menurut kami bisa. Dan rupa-rupanya singkat cerita, mobil itu tidak dapat terbeli karena rupa-rupanya yang kami usahakan tetap kurang. Dana yang kami usahakan tetap kurang, dan dana yang sudah ada kami usahakan entek jeleput. Wong nyantol motor Jupiter hitam, dan Jupiter itu pun sekarang sudah terjual. Saya kira kenoi ngopo ini motor saya kira keno. Dal wae. Ketika manusia mencoba mengakali dan memaksakan waktunya Tuhan, yang terjadi adalah masalah. Apapun yang menjadi pergumulan kita sekarang, jangan pernah mengakali, memaksakan waktunya Tuhan. Manut saja pada waktunya Tuhan. Jangan berusaha mencari jalan keluarmu sendiri karena engkau merasa sedang kritis. Lazarus saja sampai ditunggu 2 hari baru setelah mati, baru Tuhan ke sana. Yesus gak cepet-cepet ke sana untuk menolong supaya Lazarus tidak sakit atau disembuhkan, enggak. Karena apa? Tuhan punya rencana. Tuhan punya waktu yang lebih baik dari apa yang dapat dipikirkan Marta. Waktu Tuhan yang Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai pada kita. Tuhan tidak pernah lalai pada janjinya yang akan memberi pertolongan, yang akan memberi penghiburan, yang akan memberi kekuatan di saat yang tepat untuk kita butuhkan. Pas. Karena pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah datang terlalu cepat, dan juga tidak akan pernah datang terlalu lambat. Tapi mungkin itu masih ingat saya pernah bilang, urip itu enak pas-pasan. Pas butuh pas
Ono. Lek maksa terlalu dini juga gak baik. Gitu? Lek nunda-nunda pun juga ndak baik. Karena Tuhan pun juga mengajarkan demikian. Dan hanya Tuhan yang tahu waktu mana yang terbaik untuk kita. Dan sampai waktu itu datang, tetaplah percaya dan terus pegang janjinya. Jangan pernah ragu. Gitu? Jangan pernah ragu. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kemarin minggu kita belajar tentang Abraham dan Sarah. Umur 100 tahun baru punya anak. 25 tahun lebih anak itu dinantikan. Dan dikatakan dalam Alkitab sudah habis masa pucuk. Kemarin saya sampaikan, saya bahas itu habis masa pucuk itu apa kemarin yang datang? Habis masa pucuk itu apa? Mandul. Istilahnya habis masa pucuk kayak tanduran ini loh Mbak Kom. Tanduran itu kan metu pucuke, metu pupuse, pertanda ini tanduran urip, pertanda tanduran ini meh bakal pukul generasi baru. Lek manusia mati masa pucuk berarti ya mandul, tidak akan ada generasi baru. Sudah dinyatakan seperti itu, tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Kapan harus menyatakan kepada Abraham dan Sarah. Kalau saat kata setelah nikah Abraham dan Sarah dikasih momongan, dikasih anak langsung, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin tidak akan ada pengorbanan Ishak. Mungkin tidak akan ada yang namanya Ishak dan Ismail. Ya kan? Semua dari awal terjadi mau apa? Tetapi Tuhan memang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rencana supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Persoalan yang kedua, kalau tadi soalan waktu, persoalan yang kedua yang seringkali membuat manusia ragu. Masih dalam ayat 21 ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak keinginan Marta apa? Keinginan Marta apa? Tak Marta, keinginanmu apa tak? Wah, anak durhaka. Lu aku kan pendeta nih, begini. Keinginan Marta apa? Supaya Lazarus sembuh. Tetapi yang terjadi adalah Lazarus, ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan kemauan kita, disitulah seringkali muncul disitulah seringkali kita mempertanyakan. Jadi Tuhan ini sayang aku por. Karena aku mintanya sembuh Tuhan. Kenapa justru seperti ini Tuhan? Jadi Tuhan sayang aku poda. Ketika jawaban yang kita inginkan, yang diberikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan kemauan loh ya. Disitulah seringkali manusia menjadi ragu. Walaupun kalau kita lihat lebih jauh, keinginan Marta itu sesuatu yang wajar loh. Apa nek sedulur, saudara, yang ketika saudaranya yang lain sakit, berharap muga-muga dulurku ndang mati wae, ono. Ya ono sih. Tapi maksudnya kan enggak umum, Pak. Itu enggak wajar, Pak. Dan itu berdosa toh, malah ndongakno wong mati ki piye? Enggak umum kan? Umumnya yang baik adalah, yang benar adalah setiap saudara itu wajar apabila bagian saudaranya yang sakit cepat Abang jenengannya tidak besuk sesama jemaat sakit atau tetangga, maksud jenengan dongane mugi-mugi nang diparingi pejah lampune, nggak mungkin. Pasti doanya cepat sembuh, lek dirawat dari rumah sakit ya cepat pulang ke rumah, itu toh. Itu wajar, itu bener, itu nggak salah.
Permintaan itu nggak salah, tetapi sekali lagi Tuhan tahu mana yang lebih tepat. Amin. Tuhan tahu yang lebih tepat. Nah, kita pun seringkali begitu. Walaupun keinginan kita secara logika kita, loh Tuhan ini bener loh. Masa salah sih Tuhan? Aku minta Aku minta jodoh. Masa salah sih Tuhan? Aku minta supaya segera memiliki rumah. Masa salah sih Tuhan? Anak gue gede-gede. Tak mungkin motor siji tumpuk orang papat. Masa salah aku kalau aku berdoa meminta mobil roda 4 atau roda 6, apa sih gane rodane kapal selam? Lewat kali ngarep gereja. Masa salah sih Tuhan? Gak salah. Tetapi yang terutama bahwa Tuhan tahu yang lebih tepat untuk kita. Selain waktunya yang tepat, tetapi apa yang harus kita miliki, Tuhan tahu mana yang tepat. Dan sebagaimana ketika kita memaksakan waktunya Tuhan, sama kalau kita memaksakan kemauan kita, memaksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita, memperkosa Tuhan, kalau bahasa saya dulu, memperkosa Tuhan untuk mau menuruti kemauan kita, yang terjadi adalah salah. Mau kuwi ya kuwi Tuhan, ora iso apa kok. Ya wis ora entuk apa-apa malahan. Enggak manut tok. Kalau begitu. Permintaan Marta itu wajar, dan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan pun saya yakin pasti sesuatu yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika kita memaksakan permintaan kita kepada Tuhan, memaksakan doa dan harapan kita kepada Tuhan, berusaha untuk menyamakan kemauan Tuhan dengan kemauan kita. Pokoknya Tuhan kudu manut aku lah. Kewanen. Tapi ada loh orang yang seperti itu. Ya, ada loh. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa apapun yang terjadi, kehendak Tuhan itu nomor satu. Kehendak Tuhan itu nomor satu, di atas segalanya, bahkan di atas kemauan kita. Lihat ayat yang keempat, pasal 11 ayat 4. Baca yang keras yang sudah menemukannya. Yohanes 11 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Dor. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sebab oleh apa Pak? Penyakit itu anak Allah akan Tuhan gak mau nuruti karpe Marta untuk menyembuhkan Lazarus. Tuhan gak mau. Kenapa? Karena rencana Tuhan adalah membangkitkan Lazarus dari kematian, bukan menyembuhkannya. Apa lebih hebat Pak? Apa ada lebih hebat rencananya Tuhan Pak? Ya toh? Tuhan tahun ini saya beriman punya rumah. Jeblok tahun ini zong, tahun depan zong, tahun ketiga zong, tahun keempat mutung. Padahal tahun kelima disiap nih apartemen. Sopo sih ngerti? Jadi apa sih? Terus biar Pak kadang mutung, ya salahmu. Makanya jangan memaksakan kemauan kita kepada Tuhan. Makanya apapun yang terjadi, apapun jawaban Tuhan dalam hidup kita, walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita, tetap saja percaya. Jangan ragu. Sebab janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tepat waktu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu pasti yang terbaik. Sudah pasti.
Ya padha kaya Marta lho, pengene Lazarus sembuh, tetapi Tuhan pengene Lazarus dibangkitkan dari kematian supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya. Saya tidak tahu apapun yang sedang Anda pergumulkan saat ini. Saya bukan Tuhan, saya bukan dewa, saya bukan malaikat. Tetapi yang saya tahu adalah waktu Tuhan yang terbaik untuk Anda dan saya. Yang saya tahu adalah bahwa kehendak Tuhan yang terbaik untuk Anda dan saya. Kalaupun saat ini jawaban doa Tuhan belum datang atau bahkan sudah datang tapi orang sek karo karepe kita, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Apapun itu jawabannya, apapun itu yang sedang Anda terima saat ini. Tuhan bendino aku ndonga sampai nangis, duitku tambah akeh, lah kok malah tambah seret. Wes tambah seret, beras larang sisan. Wes toh Tuhan punya rencana yang terbaik. Apa Pak? Ya aku nggak tahu, saya bukan Tuhan. Yang saya tahu Tuhan itu baik. Pak Bayu tak sing amin. Yang lainnya amin dalam hati, Pak. Betul? Jadi, kalau kita tidak waspada, dua hal ini bisa membuat kita ragu. Ketika kita memaksakan waktunya Tuhan, dan ketika kita memaksakan kemauan kita, dan ketika semua itu tidak tercapai, itu yang membuat kita undur. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak paham bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita, kalau kita tidak paham bahwa jawaban doa Tuhan, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Tuhan tidak bisa disetir, Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia, tetapi Tuhan bisa mengatur hidup kita. Tapi Tuhanlah yang menjadi nahkoda kehidupan kita. Jangan memaksakan untuk menyerahkan setir kepada mereka yang tidak bisa nyetir. Nyun sewu bukan ngenyek. Secapek-capeknya saya untuk nyetir mobil, saya nggak akan meminta tolong Pak Bayu untuk nyopiri saya. Walaupun mungkin Pak Bayu bisa, tapi pengalaman tidak menunjukkan itu. Apalagi saya minta tolong Pak Bahtiar, numpak motor wae dilarang kalau Deborah. Tak kaya nyetiri mobil, aku pengen diseneni Deborah karo Bu Yuni. Ya aku minta tolongnya ke Pak Sri. Terbukti. Gitu. Syukur-syukur lek diangkat di WhatsApp dan nyambung, ya minta tolongnya ke Yuda. Terbukti. Nyopir truk wae iso. Iya kan? Sama. Jangan percayakan kehidupan kita kepada siapapun termasuk diri kita yang tidak pandai nyetir urip. Tapi percayakanlah kepada pribadi yang sudah terbukti iso nyetir urip. Siapa? Wis tau pasti, jenengan tinggal tidur sare gletak ngene lho, tekan gon. Ya dah? Tapi kalau jenengan aku tulung sopirono, saya jenengan pasrahi Pak Eko. Saya tidak meremehkan apa sapi, saya tidak pernah tahu Pak Eko nyetir mobil. Lek Pak Sri, mungkin Pak Eko bisa. Tetapi kan tidak punya jam terbang, Pak. Lah perahuannya deg-degan aku dibonceng Pak Eko. Tapi lek Pak Sri, Yuda gitu, wah sudah terbukti itu. Wes yakin aku. Ya Pak Sri, kontaknya tak geletak ya Pak. Aman. Pak Jono, walaupun terbukti, pun sepuh aku cek deg-degan makan. Sepuh masalahnya. Beda itu. Beda. Mungkin lah usia dulu, Kediri Semarang kayak. Ditinggal geletak, saya saat mobil tidur kabeh Pak Jono nyetir. Saiki beda ceritanya, sudah sepuh. Jadi gak percaya bukan karena gak pengalaman, tapi karena sudah sepuh. Karena konsentrasi pasti akan berkurang, penglihatan juga mungkin akan berkurang. Ya itu pasti. Lagian kok ya durhaka men saya minta tolong Pak Jono nyupiri.
Sifra lahiran tuh ya tak telepon Pak Jono. Bagong minta tolong antarkan ke rumah sakit tuh. Sifra waktu Sifra lahir. Gitu ya. Percayakan kepada Dia yang bisa mengendarai hidup Anda, nyupiri hidup Anda. Maka Dia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Ingat, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, juga tidak akan datang lebih cepat, tapi selalu tepat waktu, menurut waktu dan kehendaknya tuh. Apapun yang terjadi, apapun yang saat ini sedang Anda pergumulkan, saya tidak tahu, kecuali jenengan cerita karo aku. Tapi yang tidak Anda ceritakan saya nggak tahu. Tetapi Dia Maha tahu, yang tahu apa yang harus Dia lakukan untuk Anda. Amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tidak pernah terlambat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih ketika kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada kami, dan Tuhan nyatakan segala sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menghidupi firman Tuhan ini menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan selanjutnya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam hati dan kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Menguatkan, menghiburkan, juga sekaligus mengarahkan manakala kaki kami melangkah lepas dari apa yang Tuhan sudah kehendaki. Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami untuk hidup selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.